kepuasan publik terhadap pemerintah kota ini itu di bawah 50%. Ketika dengan berkomitmen dengan rakyat. Jika 3 tahun tidak bisa memenuhi janji politik, maka dia akan mundur dan tidak maju lagi. Apakah tidak cukup lama? Kita tidak lagi ini janjinya terlalu tinggi, kemudian yang terrealisasinya cuma hanya 0,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semeru, Kecamatan Airangan, Kerinci, kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Nyohang Kita. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Budaya Putra Andalas dan juga pemirsa Andalas Channel yang sedang pantengin kita pada malam hari ini di ajang dialog politik untuk edisi Rabu 18 September 2024. Kita mengusung tema siapakah pemimpin Kota Sungai Penuh berikutnya, dan di studio Andalas FM sudah hadir 3 orang narasumber kita. Di antaranya ada Bang Pes Diamond selaku jubir pemenangan Fikar Asma. Saya langsung sapa beliau. Selamat malam Bang Pes. Selamat malam Bung Andi dan semua pemirsa Andalas Kerinci. Baik, ini lama nggak jumpa Bang Pes ya. Terakhir kali kapan nih ke Andalas? Pilwako kemarin. Pilwako kemarin? Iya. Sudah 5 tahun? Sudah belum. Hampir. 4 tahun. 4 tahun. 3 ya? tahun. Nah, 3 tahun setengah. Jadi setiap momen-momen politik ini Bang Pes muncul ini. Tentu menjadi panggilan moral. Hah? Panggilan moral? Ya. Selain panggilan moral, apakah bisa dikatakan hobi atau seperti apa nih Bang Pes? Ya, kalau hobi dia dia tidak bisa berhenti hanya main saja. Iya. Ini buktinya Bang Pes nggak pernah berhenti, selalu ada di momen-momen politik yang ada di. Kalau dalam sudut pandang yang berbeda mungkin bisa disebut hobi. Hobi, tapi kan lebih dimaknai sebagai panggilan moral saja. Tapi Bang Norzal Hadi bilang ini profesi Bang Pes katanya. Gimana Bang? Bukan profesi, bukan. Tidak, ini hanya panggilan moral saja. Ini momentum kita menentukan pemimpin. Kebetulan Sungai Penuh adalah daerah saya dan tidak mungkin kita tinggal diam. Lebih pada tanggung jawab moral saja. Tapi sehat ya Bang Pes ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Sam sehat ya? Alhamdulillah. Semakin pintar dan cerdas tentunya. Amin. Baik, di sebelah Bang Pes ada Bang Norzal Hadi selaku pengamat politik Kota Sungai Penuh. Kita sapa. Selamat malam Bang Norzal. Selamat malam Bung Andi. Selamat malam pemirsa Andalas FM. Iya, ini status terakhir yang saya lihat ini kacau benar. Nah, hanya status gitu. Enggak. Hanya status ya. Tapi pemikiran orang itu kan jauh ya. Apabila Bang Norzal ini sudah membuat status ini, identiknya selalu berkenan dan bersangkutan dengan politik. Padahal memang demikian ya, bahasa-bahasa satir yang dituliskan ya Bang Norzal, seperti apa? Ya, hidup ini tidak mesti selalu dalam berpolitik ya. Tetapi tidak semua kita bisa terlepas dari politik. Tidak semua kehidupan kita itu berpolitik gitu. Nah, saya satu sisi ya mungkin ada melek politiknya, satu sisi ada kulipung kan gitu, buka-buka kue kan. Baik. Saya ke Bang Dandi Rido selaku aktivis pada malam hari ini. Bang Dandi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Andi ya. Iya, ini memang kalau bagi yang biasa melihat dan menatap kehidupan lapangan, ini kayaknya ada sesuatu yang janggal. Sebenarnya tidak ya? Iya. Tidak ada di sini istilah senior dan junior ya. Tidak ada. Profesinya berbeda ya. Profesi yang berbeda. Kapasitas yang berbeda. Aktivis, pengamat dan juga sebagai jubir pada malam hari ini. Ini untuk tidak mengulur waktu, pada malam hari ini saya akan ke Bang Norzal aja lah. Nah, iya. Tentu masyarakat menantikan ini Bang Norzal Hadi, bagaimana perkembangan ataupun peta politik yang ada di Kota Sungai Penuh saat ini menurut hemat cermat dari Bang Norzal. Ada 5 calon yang akan berlaga di Pilkada 2024 khususnya di Kota Sungai Penuh. Bang Norzal melihatnya seperti apa ini Bang? Ya, terima kasih Bung Andi, bahwa
suasana hari ini ya, sambil menunggu penetapan calon ya tanggal 22 September besok, bahwa di Kota Sungai Penuh hari ini sudah mendaftar itu ada 5 pasangan calon. Nah, tapi kalau kita bilang siapa yang kuat dari 5 calon ini, tentu rekaman ini bisa kita lihat dari hasil survei yang bisa kita lihat. Namun survei sebelum, tapi hari ini saya belum menerima itu survei kandidat yang udah ada paslonnya. Artinya survei dari calon wali kota dan calon wakil wali kota itu belum ada yang mengekspos itu. Tapi kalau kita berkaca dari hasil survei bulan Mei, Juni, itu saya pernah membaca 3 hasil survei dari lembaga survei itu, memang bahkan 4 dengan PKS ya. PKS pernah merilis kemarin itu di media, saya lihat itu memang dirilis PKS itu sungguh bombastis. Saya lihat mereka mengekspos Pikar itu 40%. Baru di bawahnya itu Ahmadi sekitar 11-an ya, 11-an. Tapi ada ICRC juga mengekspos itu di angka 34% untuk Pikar. Dan ada Pospol itu sekitar 33%, dan ada satu lagi lupa itu sekitar 32% untuk Pikar, dan Ahmadi itu sekitar 26, Antos itu 21, ke bawahnya itu Pusri waktu itu tidak muncul surveinya, tidak ada yang muncul. Itu adanya Alpin ya, ada Alpin. Nah, kalau kita berkaca dari hasil survei kemarin, tentu di sini ada 3. Yang pertama ada Pikar, ada Ahmadi, dan ada Antos. Saya tanpa mengecilkan kandidat yang lain ya, tapi berkaca dari itu. Nah, tentu dengan survei ini akan bisa berubah. Pertama, dipengaruhi oleh paslonnya, wakilnya, calon wakilnya. Apakah calon wakil ini bisa saja calon wakil ini mendongkrak elektabilitas paslon, bisa saja menggerus paslon. Nah, kedua, waktu kapan disurvei itu juga mempengaruhi, akan merubah hasil dari hasil survei itu. Nah, bagi saran saya aja ya kepada Fikar, nggak boleh terlena dengan hal ini walaupun dia di atas. Memang ada keuntungan daripada Pikar, karena hari ini Pikar ya di samping saya. Ada keuntungan Pikar hari ini bahwa kalau kita berkaca dari Pilwako kemarin kan head to head, Pikar Azaz, yang gitu ya. Azaz itu Ahmadi Antos. Hari ini koalisi Azaz itu pecah, itu pertama poinnya. Azaznya Ahmadi Antos pecah. Kedua, kepercayaan publik terhadap incumbent itu turun di bawah 50%. Indeks kepuasan masyarakat. Iya, terhadap incumbent. Ini menjadi keuntungan sebenarnya. Indikatornya itu dilihat dari indeks itu tadi, Bang Rosal. Ya, dari survei, hasil survei itu ada, hasil surveinya. Kepuasan publik terhadap pemerintah kota hari ini itu di bawah 50%. Ini sangat berbahaya untuk incumbent yang akan maju. Itu sangat berbahaya. Nah, ini menjadi bagaimana paslon Pikar Wiasma untuk memanfaatkan itu. Nah, tetapi bagi incumbent juga punya peluang, yaitu dengan paslonnya 5. Kalau hari ini kita katakanlah dari 60.000 orang yang menggunakan hak pilih di Kota Sungai Penuh, kalau itu 20.000 orang yang akan suka, ini andai gitu. Andai kalau 20.000 orang suka Ahmadi Peri, berarti 40.000 bagi 4. Ini kali biasa ini. Kita bagi sama rata perjuangannya. Artinya kan 10.000. 10.000 satu paslon. Artinya akan menguntungkan incumbent. Itu Pak Ahmadi Peri. Itu kalau 20.000. Ya, kalau 20.000. Tapi kalau ya, kita berkaca dari indeks kepuasan masyarakat, maksud saya begini, dari 60.000 orang yang akan menggunakan hak pilih, kalau 50% itu kan 30.000. Ini kan di bawah 50% saya, berarti di bawah
sekitar 20.000. Nah, kalau kekuatan Pikar Asma ini sama kuat dengan Antos, dengan Pusri, dengan Alpin, tentu hasilnya juga hampir merata, itu sekitar 10.000. Maka kekuatan ini harus kekuatan bukan aja Pikar, empat paslon yang di luar incumbent hari ini. Ya, saya masukkan Antos penentang lah ya. Karena dia tidak bisa menguasai perangkat di pemerintahan hari ini, dia tidak bisa menguasai. Walaupun kebijakan ya tetap yang akan dikuasai oleh Hamadi. Nah, maka dari 4 kekuatan paslon lain ini ya harus mampu menunjukkan kekuatannya di atas teman-teman yang 3 ini. Kalau boleh kita katakan, kalau Pikar mampu mengkonsolidasi kekuatan kemarin yang head to head, ini dahsyat saya pikir. Kalau dia mampu mengkonsolidasi itu. Tapi kalau dia tidak mampu merawat itu dan mampu dikerus oleh Pusri misalnya kan, ada Alpin, ada Antos, ini juga menjadi ancaman. Baik Bang Norzal, tadi Bang Norzal mengatakan bahwasannya paslon itu juga menjadi faktor penentu dan bahkan bisa menggerus. Nah, bagaimana Bang Norzal melihat antara Pikar dengan Asma? Ini apakah beliau Asma ini bisa mendobrak atau sebaliknya? Secara fair? Ya, figur Buya Asma ini masuk populer lah di Ampang Rawang. Memang kita belum, makanya saya katakan kita belum melihat sejauh mana kekuatan Pusri hari ini di Ampang Rawang. Nah, tentu Jubir yang bisa menjawab, karena kita belum bisa merekam itu. Sejauh mana kekuatan Pusri dengan Asma di Ampang Rawang dan Pusri dengan Pikar di Tanah Kampung. Kalau mesin Pusri ini bergerak, ini berbahaya bagi Pikar karena dia mampu mengambil di Rawang, di Tanah Kampung. Kalau mesinnya bergerak, kalau mesin Pusri dan Mulyadi itu tidak bergerak, maka saya pikir ini cukup membantu Pikar ya. Buya Asma cukup membantu Pikar dalam mendongkrak suara. Baik, dan kemudian nih Bang Norzal, sejauh mana hasil survei itu bisa dijadikan patokan? Ya, hasil survei itu potret pada hari itu. Potret di saat survei dilakukan. Itu survei, maka margin survei itu 3-5% margin errornya. Itu 3-5%. Survei itu potret untuk kita mengevaluasi kinerja kita. Kalau memang hasilnya baik, kayak Pikar kemarin, hasil survei Mei, Juni itu kan bagus. Tapi bagaimana dia mempertahankan itu gunanya survei. Tapi kalau dia terlena ya, Pikar itu terlena, maka ini akan menjadi ancaman. Orang terlena kalau tidur, sudah tidur orang maling ke rumah juga dia tidak ingat itu. Maka menjadi survei. Kalau ini surveinya di bawah, dia akan mencari bagaimana celah itu. Survei itu dia apa, keinginan masyarakat apa, strategi yang kita pakai apa, itu akan tercermin, akan terpotret di saat kita survei. Oke, baik Bang Norzal. Saya ke Bang Pes. Bang Pes, kita ingin mengetahui bagaimana strategi formasi yang dimainkan oleh Pikar Asma saat ini. Artinya sehingga mereka tentu merasa begitu yakin untuk memenangkan kompetisi Pilwako Kota Sungai Penuh 2024 ini, Bang Pes. Silakan Bang. Iya, ini beliau cari yang lantang. Ini itu lantang juga sebenarnya. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bang Norzal tadi, bahwa memang 5 kontestan ini saling mengganggu sebenarnya. Sudah tidak bisa lagi kita petakan mana basisnya. Lantas siapa yang dirugikan? Kalau menurut kami yang dirugikan adalah incumbent. Bukan kalau 3 pasang itu menguntungkan incumbent. Tapi kalau 5 itu judulnya incumbent dikeroyok. Berbeda. Bukan menguntungkan. Bukan, karena suara Ahmadi dulu besar dari sumbangsi dari Antos. Dari Antos. Sekarang Antos sudah berdiri sendiri. Artinya dia cukup berpengaruh dalam mendongkrak suara ya. Kenapa Pikar hari ini 40%? Karena orang melihat figur Pikarnya tanpa ada figur lain. Beda dengan Ahmadi Antos kemarin, kedua-duanya itu. Tapi Antos sudah berada pada tempat lain, tidak lagi bersama, berbeda dengan Ferry Satria. Apa yang kemudian kami tawarkan sebagai paslon, insya Allah, bahwa kami tidak lagi berjanji dengan masyarakat Singapura. Kita sudah bosan dengan janji-janji politik selama ini. Berapa kali kita ikut Pilwako sepertinya dibodohi terus.
tapi kita lebih berkomitmen dengan masyarakat Sungai. Bagaimana Bang Pes bisa mengatakan bahwasanya atas nama masyarakat itu dibodohi? Dengan janji politik yang tidak terpenuhi. Contohnya persoalan banjir, persoalan sampah yang oleh pemenang kemarin Ahmadi Antos itu dijanjikan selesai dalam 100 hari, tapi tidak selesai. Lantas saya harus bilang mereka jujur, itu tidak mungkin. Hanya gara-gara itu Bang Pes? Oh, banyak hal. Itu salah satu contoh. Itu mereka yang ucapkan loh, bukan kita yang ucapkan. Contoh yang lain apa lagi? Banyak. Seperti dia bicara misalnya satu rumah, satu sarjana. Dan hari ini kita tidak lihat konkretnya seperti apa. Rumah tahfiz. Yang seperti apakah rumah tahfiz ini memang sudah ada dari dulu, atau yang semenjak Ahmadi Zubir memimpin, dari tidak ada menjadi ada. Contoh gini lah, yang tidak masuk akal saja. Satu rumah, satu sarjana. Ya, logikanya ketika Ahmadi Zubir dan Antos memimpin kota Sungai Penuh, tentu harus bertambah sarjana di Sungai Penuh ini. Artinya kalau orang kuliah itu 4 tahun paling singkat ya. 4 tahun, bukan beasiswa ini, 4 tahun. Programnya bukan beasiswa. Sementara pemerintah ini saja tidak sampai 4 tahun berjalan. Bagaimana mewujudkan ini? Tidak masuk akal. Bagi saya tidak masuk akal. Oke. Kemudian yang kedua, soal sampah. Ya. Soal sampah ya, yang terjadi di Sungai Penuh hari ini, masalah Sungai Penuh itu masalah TPA, bukan TPS, bukan tempat pembuangan sementara. Tapi yang dibangun oleh pemerintah Sungai Penuh adalah tempat pembuangan sementara. Maka tidak seperti panik dalam menjalankan program. Ini yang saya lihat memang mereka tidak layak lagi dipilih. Artinya baik atau Ahmadi ataupun Antos, mereka dua-duanya punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat Sungai Penuh. Pak Antos hari ini masih makan uang rakyat gajinya di Turki. Ya. Kemudian kami tawarkan Fikar, ya, Fikar dengan berkomitmen dengan rakyat. Jika 3 tahun tidak bisa memenuhi janji politik, maka dia akan mundur dan atau tidak maju lagi. Apakah tidak cukup lama itu Bang Pes? Oh tidak, ini sesuatu yang sudah terukur dengan baik. Ini sudah sesuatu yang sudah terukur, realistis. Makanya kita tidak mau muluk-muluk. Oh 100 hari, tidak, kita harus bergeser dari pola pikir seperti itu. Tapi untuk panjang lebarnya soal visi misi setelah jadwal kampanye, yang jelas poin pertama, Fikar akan menawarkan 60.000 BPJS. Kalau kemarin hanya 47.000. Ahmadi Zubir hanya menampung 47.000 untuk BPJS. Fikar akan 60.000. Kemudian yang kedua, PDAM gratis untuk seluruh rumah ibadah fakir miskin, rumah tahfiz. PDAM-nya gratis di Kota Sungai Penuh. Akan kita pastikan itu. Ini poin-poin penting yang harus menjadi tawaran. Jika ini tidak terlaksana dalam 3 tahun, maka Fikar Asma akan menanggung tanggung jawab moral itu, mundur sebagaimana. Jadi kita berkomitmen, berbeda dengan berjanji. Kalau komitmen ada konsekuensi. Maka saya sebut Fikar hari ini adalah memang figur muda yang progresif revolusioner. Memang ingin berbuat untuk kota Sungai Penuh ini, memastikan keadaan baik-baik saja Sungai Penuh. Ditambah lagi memang peluang kita dalam untuk pemenangan ini adalah survei yang 40% tadi, itu 3 lembaga survei. Kalaupun ada naik turun, saya pikir semuanya mengalami itu. Fluktuasi itu tidak begitu berpengaruh, dan kita yakin kita mendapatkan mandat dari rakyat. Nah itu saya kira poin-poin pentingnya yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau soal visi misi lebar nanti akan kami sampaikan pada setelah jadwal kampanye. Oke, saya ke Bang Dendi. Dendi Ridho ini aktivis yang mesti kritis ya. Terlebih dalam menanggapi apa yang secara tidak langsung sebagai janji-janji politik ini, ya. Bagaimana Bang Dandi menanggapi artinya tentang apa yang baru saja disampaikan oleh Bang Pes? Apakah itu terukur? Tadi saya secara tidak langsung menyangkal bahwasanya Fikar Asma akan menyelesaikan apa yang menjadi program sekaligus visi misinya itu dalam kurun 3 tahun. Apakah tidak cukup lama waktu tersebut? Kalau menurut Bang Dandi seperti apa? Baik, terima kasih Bang Dandi. Kita melihat sepanjang perjalanan yang ada ya, terhadap bagaimana proses berjalannya politik yang ada di Sungai Penuh. Sebenarnya saya lebih kepada bagaimana sih Sungai Penuh ini mampu melahirkan pemimpin yang moderat, ya, pemimpin yang moderat dalam artian mereka mampu mengimplementasikan kesejahteraan itu di setiap kalangan. Apalagi sekarang ini kita sekarang ini berbicara mengenai Society 5.0,
yang mana peran dan fungsi generasi muda itu sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan daerah. Nah, sekarang ini hal-hal yang telah terjadi di kota Sungai Penuh ini, saya pernah juga mendengar bahwa 100 hari kerja, apa segala macam fasilitas, kemudian sarana dan prasarana, ini bisa dikatakan hanya segelintir kecil yang terlaksana. Nah, kita tidak mau lagi Sungai Penuh, janji ke bulan. Kita tidak mau lagi itu janjinya terlalu tinggi, kemudian yang terrealisasinya cuma hanya 0,1%. Nah itu makanya saya sampaikan bahwa Sungai Penuh ini membutuhkan pemimpin yang moderat. Nah, kenapa? Karena Sungai Penuh ini yang mayoritas masyarakatnya di samping masyarakat asli pribumi, Sungai Penuh ini mempunyai masyarakat yang heterogen, campuran. Banyak daerah tuh, ada yang dari Minang, Batak, Minang, segala macam Jawa terus. Nah, ini yang mampu, bagaimana mereka mampu mengkreasikan daripada keinginan-keinginan itu. Ditambah lagi dengan sekarang ini kota Sungai Penuh sedang dihadapkan dengan musim-musimnya musim hujan, apa? Bukan, musim-musim sedang antusiasnya milenial gitu. Jadi ini yang sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan daerah, dan ini bisa menjadi peningkatan terhadap mutu baik itu kandidat sendiri. Jadi Bang Rido ya, soal janji ke bulan tadi, barangkali pemimpin-pemimpin sebelumnya, kita katakan calon-calon wali kota sebelumnya, itu mereka tidak pernah menggaransi bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Pes, 3 tahun kepemimpinan mereka sebagai pemimpin kota Sungai Penuh dan tidak terbukti mereka siap diturunkan. Kalau menurut Bang Dedi, ada tidak yang menggaransi seperti apa yang pada malam hari ini? Saya ingat Bang Dedi, ada tidak? Hal-hal yang seperti itu mungkin kita masih menganggap ini bentuk dari dinamika elektoral yang terjadi ya. Dinamika elektoral yang terjadi karena apa? Kita juga mengikuti proses berjalannya pemilu sebelumnya. Nah, ini kita belum mengetahui garatornya dari Kakanda Pes Diamond ini sekomitmen bagaimana. Nah, kemudian apa sih feedback dan dampak yang akan didapatkan oleh orang banyak. Nah, kemudian ini saya agak lebat dikit Bang Adi. Kita melihat sebenarnya berbicara persoalan pembangunan dan kesejahteraan, kepala daerah itu punya kebijakan, punya kewenangan. Oke, berbicara perihal anggaran, kita juga pernah mengikuti yang namanya ada APBD perubahan, ada APBD murni. Nah, itu tuh kan berdasarkan dari bagaimana pimpinan daerah dengan eksekutif dan yudikatif itu saling berkolaborasi. Nah, ini kadang sering bertentangan ini. Nah, ini yang menyebabkan bahwa di samping menggaransi dengan terhadap komitmen yang ada, kita juga harus menggaransikan terhadap parlementer yang ada. Nah, ini yang akan menjadi dampak. Di samping program-program kita sebagai kepala daerah, juga harus ada program kita dengan parlementer untuk menyetujui daripada peningkatan kapasitas pembangunan daerah itu sendiri. Mau tidak mau itu harus berlaku itu Bang Adi. Tapi begini Bang Edi, kalau soal pro kontra antara eksekutif, legislatif dan yudikatif mungkin tergantung sikon lah ya. Mungkin Bang Dedi paham itu ya. Ada kalanya mereka itu harus pro dalam artian untuk pembenahan pembangunan di wilayah ataupun daerah mereka. Tetapi ada kalanya mereka kontra ketika kebijakan itu diselewengkan barangkali. Yang sifatnya tidak berpihak kepada rakyat. Gitu. Cukup mungkin Bang Dedi? Untuk sementara cukup. Kita mengalir seiring berjalan. Baik. Saya ke Bang Norzal Hadi. Bang Norzal, saya masih tertarik tentang judul lagu Janji ke Bulan ini Bang. Soalnya saya baru nanya Bang Dedi, tapi rasanya belum begitu mengena bagi saya ya. Secara lugas bagaimana Bang Dedi menjawab, apakah itu terukur yang disampaikan oleh Bang Fes, apakah tidak terlalu panjang ataupun lama kurun waktu, kenapa tidak 1 tahun? Menurut Bang Norzal seperti apa?
Ya, di visi misi dan program kerja yang diberikan ke KPU hari ini kan sudah diberikan itu. Ya. Belum diekspos saja oleh Bung Pesdiamon. Itu kan dalam bentuk LPJMT. Artinya menengah. Menengah itu daya jangkanya ya 5 tahun. Tentu memang kita cuma mengenal itu. Kita tidak mengenal dengan program kerja 1 hari sebenarnya. Itu kan hanya komitmen. Betul. Komitmen paslon siap mengerjakan ini dalam bentuk janjinya ya, dalam bentuk 100 hari. Ya, garansi ya. Ya, padahal yang kita kenal itu dalam bentuk LPJM ya, LPJ tahunan itu dalam bentuk 1 tahun. Itulah sebenarnya dari 5 tahun itu ada yang prioritas. Artinya prioritas tahun pertama itulah yang ada di dalam Perda APBD kota. Dari program kerja visi misi dan program kerja 5 tahunan itulah dibentuk dalam 1 tahun, itulah dievaluasi oleh DPRD, oleh legislatif. Nah, itu yang kita kenal. Nah, sekarang yang menjadi prioritas paslon itu apa? Deputasi penuh hari ini. Nah, itu apa? Nah, bagaimana contohnya oleh tim dari Pikal, kata Bung Presiden, itu kan dalam bentuk komitmen. Komitmen diri mereka daripada visi misi dan program kerja yang telah ditetapkan oleh mereka. Mereka dalam 5 tahun akan mengerjakan ini. Komitmen mereka, kalau mereka tidak sanggup dalam prioritas 1, 2, 3 tahun ini, mereka siap mundur, begitu. Itu komitmennya. Itu komitmen mereka. Apakah nanti bagi publik itu bisa nerimo, tapi bagi mereka ini belum puas untuk bekerja, mereka yaitu kalau komitmen itu tergantung pikurnya. Sejauh mana mereka pegang komitmennya itu hari ini. Nah, saya juga berharap kuncinya komitmen itu ya. Komitmen. Kita berharap itu tidak hanya melalui Bung Pesdiamon. Saya berharap kata-kata ini akan keluar oleh Pikar dan Asma di saat kampanye nanti. Ya, pasti. Itu saat kampanye nanti. Nah, ada tambahan sebenarnya di publik ya, di publik hari ini. Sebenarnya saya mungkin jadi saran untuk Pikal Asma, juga untuk kandidat yang lain. Saya melihat, kenapa saya menulis ini, karena di hasil survei itu ada mereka terekam itu mereka anti dengan korupsi. Nah, pertanyaan saya adalah, kemarin kita melihat bagaimana kita berkomitmen itu penerimaan P3K misalnya. Itu tidak ada bentuk pungut apapun. Dan komitmen, saya pikir ini ada komitmen tambahan kalau kepada Bung Pesdiamon ini. Kalau terbukti melakukan kesalahan menggunakan anggaran APBD, anggaran rakyat ini, mereka juga siap mundur. Walaupun itu bukan program kerja, kan? Jadi harus bisa memprioritaskan sesuatu yang utama, yang sifatnya itu memang apa yang menjadi kerisauan rakyat saat ini. Itu tadi. Pertama, mereka mampu berkomitmen, karena saya melihat ini kan menjadi momok bagi kita, bagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bahwa ada seleksi itu selalu ada embel-embel yang di belakang untuk menentukan kelulusannya. Mampu tidak paslon ini memberikan pada saat kampanye, menyampaikan itu, berkomitmen itu. Contohnya, kalau kami terbukti menerima P3K dengan cara tidak benar, kami bisa mundur. Nah, itu kan penting bagi kenyamanan daripada publik di saat memilih kita. Tapi kalau kita tidak mampu mengatakan kami anti korupsi, ya mungkin publik juga bingung nantinya ini. Nah, terlepas dari masalah-masalah yang lain ya, pasti masalah sampah, masalah banjir. Nah, maka akan juga nih kalau sebentar lagi ini udah masuk musim hujan ini. Yang saya tangkap tadi satu, komitmennya. Komitmen. Itu tergantung pada komitmen. Itu orang yang berjanji ya. Orang yang berjanji. Nah, kalau Pikal Asma berjanji 3 tahun tidak mampu mewujudkan visi misi mereka mundur.
Nah. Kalau mereka mau mundur, kan komitmen tadi. Ya, kalau mau tidak mau sih itu namanya komitmen, gitu. Berarti tidak komit, gitu orang ini nih. Baik Bang Norsal dan Bang Fes. Sebelum saya ke Bang Fes, ini ada dari atensi dari audiens kita dari B04 Kincai. Nah, ini. Adakah solusi sampah yang di Sungai Ening menjadi bagian visi misi Fikar? Kami warga Sungai Ening cuman mengkhawatirkan ini. Oke, saya akan langsung jawab. Kita harus berangkat dari pikiran yang benar dulu. Berjanji dengan berkomitmen itu berbeda. Ya. Bedanya Tadi, ya. Berjanji itu kemarin. Ya. Ahmad Zubir Antos itu berjanji. Ya. Ya. Tidak ada konsekuensi. Kalau berkomitmen ada konsekuensi. Ketika apa yang disampaikan tidak terlaksana. Apa konsekuensi? Ya kan saya disebut tadi. Itu Ketika tadi. 3 tahun tidak terlaksana dengan baik apa yang jadi agenda prioritas, maka pasangan Fikar Asma akan mengundurkan diri. Kalau dia komitmen, kalau nggak komitmen, Memangnya yang berjanji ada bisa menagih? hah? Ya kan bisa rakyat yang menagih. Artinya statusnya Bang Andi itu lebih tinggi berkomitmen daripada berjanji. Betul. Jadi harus lurus pemahaman. Bersatu, kenapa ini terukur? Berarti yang kemarin itu mereka tidak berkomitmen. Tidak, cuma mereka berjanji. tidak berjanji, membual, membohong. Mereka sekadar berjanji ya. Tidak tidak berjanji berkomitmen. kemudian mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Ini kita berkomitmen loh. Kita ingin sama-sama dengan rakyat Sungai Penuh membangun Sungai Penuh ini. Kenapa ukuran 3 tahun? Ingat bahwa di Sungai Penuh itu Golkar pemenang pemilu. Ya. Oke. Legislatif dikomandoi oleh Golkar. Maka penting bagi rakyat Sungai Penuh untuk memilih Fikar sebagai ketua Golkar. Agar semua program itu tidak ada kendala di legislatif. Baik, ini dijawab oleh Bang Fes. Persoalan sampah. Persoalan sampah nanti panjang lebar akan disampaikan setelah jadwal kampanye. Tapi yang jelas soal TPA di Sungai Penuh itu sudah ada lokasinya oleh Fikar. Nanti akan disampaikan karena ini bukan jadwal kampanye. Sudah ada. Maka dalam kurun waktu 3 tahun itu semuanya selesai. Sampah selesai, insya Allah banjir akan selesai. Dan korupsi itu memang komitmen kita semua. Kalau Bu Asma satu periode itu punya mobil saja enggak jadi DPR. Memang mereka berdua ini memang saya lihat memang punya integritas dan moralitas yang tinggi terhadap korupsi. Belum ada catatan buruk terhadap mereka, baik Fikar ataupun Bu Asma. Maka tidak salah lagi bagi masyarakat Sungai Penuh untuk mendukung Fikar Asma ini. Di samping kalau mereka menang nanti di parlemen ini mudah urusannya karena DPR sudah dengan kita. DPR Golkar pemenang pemilu. Kita tinggal jalan lagi, tinggal jalan kerja. Tidak perlu ada rentang waktu untuk lobby sana, lobby sini, tidak. Apalagi kita diuntukkan 40% survei dari 3 lembaga survei yang kredibel. Makanya bagi kami sangat optimis akan memenangkan Pilwako ini bersama rakyat Sungai Penuh. Soal P3K tadi gimana? Ya itu yang disangkut dengan korupsi tadi. Ya. Itu rumor-rumor kalau hari ini kan Sungai Penuh peringkat kelima ya terkorupsi rilis KPK se-Indonesia. Kelima, bayangkan ya. Hari ini harus kita turunkan ini kepercayaan publik kepada pemerintah harus tentu ini menjadi agenda penting. Jikalau budaya korup ini masih terlaksana, maka komitmen tidak mungkin berjalan. Ya, saya pastikan betul mereka punya moralitas tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Soal pemuda yang ditanyakan Bung. Jelas, kalau soal pemuda yang paling dekat dengan kaum milenial hari ini adalah Fikar Azami. Dia adalah tokoh pemudanya. Sudah banyak platform ya, rencana-rencana baik dalam bentuk mengkaryakan generasi-generasi milenial, membuka ruang bagi mereka yang ingin berkreasi dan ikut membangun kota Sungai Penuh. Anak muda menjadi garda terdepan bagi Fikar Azami, baik dalam perjuangan Pilwako ataupun dalam perjuangan pembangunan kota Sungai Penuh nantinya. Akan banyak melibatkan anak muda. Di antara calon wali kota itu kan Fikar yang paling muda. Maka Fikar sebagai anak muda yang menurut saya progresif dan revolusioner, berani mengambil langkah-langkah dengan rakyat, berkomitmen dengan rakyat. Saya pikir ini harus kita hargai bersama. Ini belum ada sejarahnya orang berkomitmen dengan rakyat. Baik, Bang Pes, ya. Soal apa yang Bang Pes sampaikan, visi misi dan program Fikar tadi, apakah betul-betul sudah secara matang dibicarakan ya Bang Pes? Oh sudah. Jangan-jangan Bang Pes sendiri yang enggak. Saya ada filenya di HP. Saya ada filenya. Cuman ini memang belum bisa terekspos karena memang menunggu penetapan. Kalau Bung Andi nanti saya kirimkan ke WA Bung Andi. Tidak persoalan, silakan dikaji. Saya ke Bang Dedi. Jadi artinya Bang Dedi pada malam hari ini selaku aktivis, dan setiap apapun persoalan yang dihadapi oleh rakyat saat ini, ketika sebuah
kebijakan yang dipegang oleh seorang pemimpin itu tidak berpihak lagi pada rakyat, kita melihat itu mahasiswa berada di garisan terdepan, seorang aktivis. Secara tidak langsung Bang Fes tadi membahasakan soal garansi. Apakah mahasiswa bisa menjemput itu, bisa menjawab itu? Baik ya. Sebenarnya di kalangan aktivis ini, apapun yang menjadi dialektika, baik itu di tengah masyarakat terhadap kekuasaan kepemimpinan yang ada, itu menjadi kegelisahan. Lahirnya aktivis ini kan lahir dari kegelisahan yang ada. Jadi perihal dari garansi, komitmen yang diberikan itu tentu kita akan kawal. Semua kandidat pun itu akan kita kawal, apapun bentuk program dan visi misinya. Karena ini menjadi landasan pemikiran terhadap bagaimana mengembangkan pembangunan daerah. Artinya tidak mesti harus menunggu 3 tahun. Ketika kita sinyalir tidak ada keberpihakan terhadap rakyat, maka sudah, kita harus turun ke jalan. Jadi prinsipnya, setiap apapun yang sudah dikomitmenkan terhadap kinerja program yang ada, kita akan tuntut itu. Karena perihal dengan apa sih skala prioritas yang akan diberikan terhadap masyarakat. Nah, tentu kita harus kawal itu. Ketika kita tidak mampu berdiskusi, berdialektika dengan baik, maka satu-satunya jalan ya eksekusi lapangan. Harus turun ke jalan. Straight justice. Iya, saya rasa semuanya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, karena kegelisahan seorang mahasiswa sajalah itu bagaimana semua mendapatkan apa yang diberikan oleh pemerintah, baik itu berupa program-program yang unggulan untuk masyarakat, untuk pemuda, untuk mahasiswa. Nah, ini yang akan menjadi tolak ukur bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan SDM-nya. Itu Bang Andi. Oke, baik. Ini Bang Norzal, Bang Andi dan Bang Fes, mengingat kita ini sudah di penghujung bersamaan. Saya minta pesan-pesan secara netral dari Bang Norzal, sekaligus closing statementnya pada malam hari ini, Bang Norzal. Ya, mungkin Fikar Asma bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka mendongkrak suaranya. Memang pertama konsolidasi mereka yang pernah ada di tahun 2000 itu. Kalau mereka mampu mengkonsolidasi kekuatan yang pernah ada di saat Pilwako 2000, saya pikir ini juga semakin menarik. Bisa dibilang head to head jilid 2. Tapi apabila ini mereka tidak mampu memanfaatkan, tidak mampu mengkonsolidasi karena banyaknya figur yang maju, ini menjadi bumerang bagi Fikar Asma. Walaupun tadi sempat disampaikan sebenarnya ini menguntungkan Fikar Asma, tapi saya melihatnya terbalik. Ini menjadi ancaman bagi Fikar Asma karena incumbent, ya. Saya tidak mengatakan incumbent dalam artian ini incumbent dalam bentuk pemerintahan, ya. Incumbent dalam bentuk pencalonannya. Itu cuma Ahmadi. Dia suaranya agak stagnan seperti itu, Ahmadi itu. Karena betul satu sisi tadi dia tidak bisa gerak lagi, artinya untuk mencari mendongkrak suara susah sekarang ini. Karena setiap tahun sudah ditunggu, ya. Pertama itu, kedua memang publik, ya, ini berdasarkan survei, publik itu kecewa dengan pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh. Maka dia untuk mengeksplor dirinya lagi, untuk mendongkrak suara ini, saya pikir stagnan. Cuma menguntungkan dia karena ripanya 4 yang lain ini akan berbagi. Maka saya katakan tadi, apabila Fikar tidak mampu mengkonsolidasi dan tidak mampu grade-nya di atas 3 kandidat yang lain, maka Ahmadi akan melenggang. Tapi kalau mampu Fikar mengkonsolidasi itu, saya pikir ini head to head jilid 2. Saya pikir gitu. Baik, Bang Fes, silakan. Baik, terima kasih untuk closing statement. Saya ingin menyampaikan pesan penting sekali. Kenapa kita harus memilih Fikar Asma? Pasangan inilah yang paling rasional untuk membangun Kota Sungai Penuh. Ketika terpilih nanti mereka langsung bekerja, karena parlemen itu nggak mungkin mereka bisa pilih tidur, Pak. Artinya tidak ada ruang waktu untuk lobby-lobby. Langsung bertindak, bisa langsung bekerja. Antara eksekutif dan legislatif itu bisa bersama. Dan ini tidak dimiliki oleh pasangan lain. Maka paling rasional untuk kita berkomitmen
dan melaksanakan komitmen itu paling rasional. Jadi tidak asal sebut komitmen, memang bisa terlaksana dengan baik, tuntas, clear and clean semuanya dibandingkan kandidat yang lain. Tambah lagi, kemudian yang kedua, survei kita memungkinkan kita untuk menang. Saya tidak mau masyarakat Sungai Penuh melewatkan momentum ini. Bagaimana Sungai Penuh, kita ingin lihat Sungai Penuh maju. Mari kita, slogan kami, mari kita bangkit bersama. Kita perjuangkan Fikar Asma ini. Ini yang paling rasional untuk membangun Sungai Penuh. Fikar sendiri ketua Golkar, pimpinan pemenang pemilu di DPR Golkar. Ketika ini jadi ketua DPR, itu tidak ada persoalan dengan visi misi Fikar, tidak akan terkendala. Berbeda dengan hari ini, kenapa terkendala? Karena tidak komunikasi buntu di parlemen. Kontra ya? Kontra, karena tidak pemerintah tidak menguasai parlemen. Hari ini kan Golkar, Fikar sebagai ketua, ini rasional, sesuatu yang rasional janganlah kita tolak. Yang masuk akal, itu maksud saya. Kalau kita memang ingin kota ini baik, maka saya himbau kembali masyarakat Sungai Penuh, gunakanlah akal yang sebaik mungkin. Dan kondisi Sungai Penuh hari ini harus kita hentikan, tidak bisa kita lanjutkan. Ganti pemimpin gitu maksudnya? Harus ganti, dan penggantinya harus rasional. Dan itu Fikar Asma. Saya pikir demikian, terima kasih. Seperti sebelumnya nggak rasional. Oh enggak, sangat tidak rasional. Silakan Bang Nadi. Baik, terima kasih. Dari banyak kita berdiskusi tadi, sebenarnya bagaimana Kota Sungai Penuh ini mampu melahirkan pemimpin yang moderat. Yang moderat dalam artian itu bukan yang ekstrim ya, tapi yang humble, Bukan yang arogan ya? bukan yang arogan. Ada yang arogan Bang Nadi? Itu di luar saja itu Bang. Di luar ya? Ya. Tidak di sini? Tidak di sini ya. Iya. Ya, jadi kita bagaimana ini untuk semua kandidat lah. Ya. Bagaimana dalam memimpin Sungai Penuh kita mampu menjalankan kepemimpinan itu dengan humble ya, dingin, dengan bertangan dingin. Kemudian sesuai dengan syariat yang ada, bagaimana kita mampu menjadi pemimpin yang amanah, jujur, ya, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, sehingga kita meyakini bahwa kalau penerapan kepemimpinan seperti itu, insya Allah Sungai Penuh bisa lebih berkemajuan. Kemudian pada intinya setiap pemimpin harus menyiapkan ruang publikasi untuk publik. Ya, ruang publikasi untuk publik, jangan anti kritik. Karena mayoritas pada saat ini seluruh pemimpin yang ada, kita kalkulasikan se-Indonesia semua pemimpin itu anti kritik, sehingga bisa membatasi ruang gerak terhadap bagaimana pemikiran-pemikiran baik dari mahasiswa, dari aktivis, OKP maupun organisasi komunitas yang sifatnya untuk kepentingan rakyat. Mungkin itu untuk malam hari ini ya Bang Andi. Pada dasarnya saya berterima kasih terhadap ini dua senior saya juga ini. Ya. Tapi di sini kan kita sudah komit tadi. Iya, kita sudah komit. Kapasitas yang berbeda. Ini dengan kapasitas tentunya dengan dua senior saya juga kan seperti itu. Nah, ini terima kasih saya bisa ya pada malam hari ini dengan para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Ini kita sudah tahu track record karena berdua ini sudah sejauh mana. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa berdampingan bersama beliau berdua ini, dan insya Allah kita bisa mewujudkan bagaimana Kota Sungai Penuh nanti dikawal siapapun yang menang nantinya, tentu semuanya untuk kepentingan rakyat. Itu terima kasih Bang Andi ya. Baik. Assalamualaikum gitu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemirsa semuanya, Bang Fes dan juga Bang Norsal serta Bang Nadi yang sudah hadir di studio Radio Andalas FM pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Mitra Andalas dan juga pemirsa Andalas Channel, pemirsa Bundanya Putra Andalas dan semua yang sedang pantengin kita pada malam hari ini. Dan saksikan terus dialog politik yang akan mengulas tentang Pilkada serentak 2024. Baik, pilihan boleh berbeda namun kita tetap bersaudara. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.